Indramayu, Jawa Barat, sebuah rumah besar di Kelurahan Pauman, Kecamatan Sindang, berdiri tenang di pinggir Jalan Siliwangi. Rumah itu milik seorang dermawan, Haji Sahroni, yang dikenal warga sebagai sosok terpandang dan religius. Tetapi pada awal September tahun 2025, kediaman itu berubah menjadi kuburan hidup bagi penghuninya. Hari-hari terakhir warga sekitar mulai mencium bau busuk menusuk dari balik dinding rumah. Awalnya disangka bangkai hewan, namun aroma itu kian kuat, kian pekat, seperti menamparkan hidung dengan bau darah membusuk bercampur tanah basah. Rumahnya sepi, warga yang tak melihat ada aktivitas mulai menaruh curiga, pesan elektronik pun tak dibalas, hingga akhirnya ketika khawatir memuncak, warga melaporkannya ke polisi. Ketika polisi dipanggil untuk memeriksa, tatapan mereka segera tertuju pada tanah di halaman belakang. Gundukan mencurigakan itu terletak di bawah pohon nangka. Sekop pertama menyingkap rahasia kelam. Potongan kain, bau menyengat, lalu tubuh manusia. Bukan satu bukan dua, tetapi 5 jasad terkubur bersamaan. Satu liang besar, 5 nyawa yang dipaksa diam di kegelapan tanah. Di dalam lubang itu, terbujur Haji Sahroni, 75 tahun, tubuh renta yang seharusnya tenang di masa tua. Di sampingnya anak lelakinya, Budi 45 tahun, dan sang menantu, Ais 40 tahun. Dan yang paling menusuk hati 2 cucu kecil, Ratu 6 tahun, dan seorang bayi tak berdosa, belum genap 1 tahun. Semua ditumpuk, terkubur begitu saja, seakan nyawa mereka tak lebih dari beban yang harus disembunyikan. Polisi segera menyatakan, ini bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Ada tangan berdarah yang sengaja menanam keluarga itu hidup-hidup dalam tanah. Fakta aneh bermunculan. Mobil korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, seolah-olah pelaku telah menggunakannya. Ada yang mendengar kabar terakhir. Keluarga sempat membeli makanan ayam bakar lalu hilang tanpa kabar. Ponsel salah satu korban dilaporkan sempat aktif setelah mereka dinyatakan tak bernyawa. Polisi menggali lebih jauh. Saksi-saksi telah diperiksa, tetangga ditanyai, orang-orang dekat keluarga dicurigai. Tapi hingga kini, belum ada tersangka yang diumumkan. Pertanyaan menggantung. Siapa yang cukup tega membantai satu keluarga? Apa motifnya? Harta, dendam, atau rahasia kelam yang selama ini tersembunyi? Bagaimana mungkin semua ini terjadi tanpa satu pun tetangga mendengar jeritan atau melihat perlawanan? Jawaban masih terkunci rapat, tetapi yang pasti pelaku masih bebas berkeliaran. Setelah proses otopsi, jenazah akhirnya disalatkan dan dimakamkan di Desa Sindang. Tangis keluarga, teriakan doa, dan rasa tidak percaya memenuhi pemakaman. Warga setempat bergidik, takut tidur di malam hari, takut berjalan melewati rumah itu. Bagi mereka, rumah Haji Sahroni bukan lagi rumah, melainkan monumen kengerian, tempat bau kematian masih menempel di udara. Kasus ini belum selesai. Polisi terus memburu pelaku, mengurai teka-teki dari ponsel aktif, mobil hilang, hingga lubang kubur yang menelan 5 nyawa.